ada beberapa macam teknik-teknik belajar cooperative learning. Ada banyak sekali, ada make a match, bertukar pasangan, berpikir pasangan berempat, berkirim salam dalam soal, number head together, ada kepala bernomor, berstruktur, ada tinggal dua tamu, ada keliling kelompok, ada kancing gemerincing, ada keliling kelas, ada inside outside circle, kemudian tari bambu, jigsaw, kemudian ada cerita berpasangan. Dan masih ini nanti model-model pembelajaran cooperative learning ini bisa banget Bapak Ibu lagi kembangkan, cari referensinya. Jadi ada beberapa mungkin yang saya tampilkan ya sekilas saja mengingat waktu juga. Yang pertama nih adalah make a match. Jadi di sini untuk pembelajaran ini kita membuat mereka itu berpasangan ya, sambil mencari pasangannya sambil belajar. Ini kan sepertinya contoh nih, kita sudah merancang pembelajarannya. Ada jam, ini mungkin dicocok di SD ya, ada jam, baik itu yang nanti kalau misalnya kalau di SMP kan jam itu sudah pakai bahasa Inggris juga ada jam, tinggal ganti dengan tulisan bahasa Inggrisnya kali seperti itu. Kemudian kalau yang di ini mungkin bisa SD bisa terapkan 10-35 itu yang mana? Saling cari pasangannya. Jadi seperti itu. Jadi model ini bisa banget digunakan untuk semua mapel, untuk semua tingkat pendidikan ya. Jadi semua mata pelajaran. Ini tadi gambarnya memang jam sama tulisan, tapi tidak hanya itu gitu maksudnya. Ini contoh tadi masih gambar jam, tapi kalau guru bahasa Inggris, saya buat dia tulisannya dalam tulisan bahasa Inggrisnya itu seperti apa misalnya. Nanti ada gambar lain lagi. Pokoknya kita buat mereka berpasangan, saling mencari pasangannya, sehingga mereka tahu, jam 10 dalam bahasa Inggris itu seperti ini loh. Nah, ini gambarnya, ini tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu. Oke, contohnya saja. Oke, bertukar pasangan. Di sini kalau yang bertukar pasangan bisa bekerja sama dengan orang lain dan dapat digunakan juga untuk semua mapel nih, bertukar pasangan. Ya, tinggal kita bertukar pasangannya ya intinya untuk proses pembelajaran ya seperti itu. Kemudian ada think pair square ya. Jadi berpikir berpasangan berempat ya, berpikir berpasangan berempat. Jadi nanti siswanya ya sama nih ya, ibaratnya kalau analoginya seperti puzzle. Jadi kita memang membuat sebuah pembelajaran, kartu-kartunya atau seperti apa tadi kita buat supaya mereka bisa ini terbentuk loh seperti itu. Bisa jadi misalnya kalau Bapak Ibu misalnya belajar matematika. Nah, belajar matematika bisa tentang apa nih? Nah, supaya mereka bisa membangun pemahamannya. Nah, misalnya tadi ini ada tentang jual beli. Untuk mengapakan jual beli misalnya harga beli sekian, harga jual, ada untung, ada kerugian sekian. Cari kertasnya, dikumpulkan. Nah, misalnya seperti itu ya, harga beli satu yang ini misalnya, ini harga jual. Ada yang menghitung untung, ada yang rugi. Kan tidak mungkin untung dan rugi bersamaan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya kita persentasenya seperti apa misalnya, berapa persentase keuntungannya seperti itu, atau kerugiannya. Mereka akan mencari, dalam mencari pasangannya itu pastinya mereka juga kan berpikir nih, kalau harga belinya 1.000, harga jualnya 1.500, untung 500, maka mereka akan mencocokkan persentase untung 50%, baru digabungkan. Mereka akan berkumpul untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Otomatis mereka akan berpikir terlebih dahulu, melakukan penyelidikan. Seperti itulah Bapak Ibu, inilah tadi think pair square. Jadi siswa kita bekerja sama sendiri, lalu bekerja sama dengan orang lain. Jadi untuk
model ini bisa banget digunakan untuk semua mapel. Ya, tinggal kita modifikasi yang kita IPA seperti apa. Kemudian yang bahasa Indonesia nanti seperti apa. Bisa banget. Jadi tidak terbatas. Jadi kreativitas kita lagi sebagai guru untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga mereka bisa aktif dalam cooperative learning ini tentunya ya. Khususnya untuk Think Pair Square. Kemudian berkirim salam dalam soal. Nah, jadi di sini kita memberikan sebuah soal di dalam amplop ya. Kita jadi ini lebih kreatif ya seperti berkirim salam. Kalau kita pakai pos, kita kirim surat. Kalau ini kita kirimkan soal. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti siswanya akan yang mendapatkan pertanyaan nanti akan menjawab soalnya tersebut. Jadi ini juga bisa digunakan untuk semua mapel dengan semua tingkat usia. Tinggal kita sesuaikan. Oke. Ada number head ya atau kepala bernomor ya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk saling berbagi ide dan mempertimbangkan jawaban dengan tepat. Nah, ya. Nah, jadi nanti pakai kepala bernomor. Nah, kepalanya dikasih nomor seperti itu, oke. Kemudian ada kepala bernomor berstruktur. Ini modifikasi dari teori yang tadi kepala bernomor ya. Jadi siswa ini akan belajar melakukan tanggung jawab pribadinya dengan saling keterkaitan dengan rekan kelompoknya. Jadi memang kalau cooperative learning itu memang sangat menekankan keterkaitan atau ketergantungan positif ya di dalam masing-masing anggota kelompok ya seperti itu. Oke. Kemudian ada tari bambu. Nah, di sini bisa kita saling tanya jawab. Kalau misalnya di IPS kita bisa misalnya satu memberi soal, satu apa jawabannya dan lain sebagainya. Ini kita bisa banget kita lakukan untuk sebuah proses pembelajaran tentunya ya. Oke. Kemudian ini ada tipe jigsaw atau tim ahli, jadi seperti itu. Ini nih kegiatan tim ahlinya seperti ini. Kita ada grup asal atau kelompok asal. Nanti setiap kelompok asal akan bertemu di tim ahli. Jadi di tim ahli belajar tentang ini yang merah gabung ke merah semua ini belajar tentang apa misalnya seperti itu. Misalnya kalau matematika yang merah ini mempelajari tentang bangun ruang sisi datar misalnya. Yang kuning nanti akan kumpul dengan yang kuning belajar tentang bangun ruang sisi lengkung misalnya. Kemudian yang biru nih mencari luas permukaan bangun ruang sisi datar misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi nanti setelah masing-masing tim ahli tadi berdiskusi di tim ahlinya di expert group ini, maka mereka akan kembali ke grupnya masing-masing, grup awalnya, dan mereka akan bertukar pengalaman dari hasil belajarnya tadi di grup ahli. Contoh nih yang merah tadi kan belajar mengenai macam-macam bangun ruang sisi datar. Nanti dia pulang akan cerita nih, tadi aku di sana belajar seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini contoh bangun ruang sisi datar ini loh. Inilah nanti apanya seperti itu. Jadi nanti mereka akan saling bercerita. Si merah bercerita seperti tentang hasil diskusinya di grup merah, yang kuning juga seperti itu. Itulah yang namanya jigsaw. Jigsaw ini bisa diterapkan di mapel agama, IPA, IPS dan juga matematika. Oke? Baik Bapak Ibu, terima kasih.